Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 2 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Nusa Bangsa bersama saya Anita Kusumawardhani Sarjana Pendidikan. Adapun bab 1 di semester 2 yang kalian pelajari adalah tentang puisi rakyat. Kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu 3.9, mengidentifikasi informasi, bisa berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, berupa syair, dan jenis puisi rakyat lainnya yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator yang harus kalian capai pada bab 1 yaitu siswa diharapkan mampu untuk 1. Menyimpulkan ciri umum puisi rakyat pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Membandingkan persamaan dan perbedaan struktur pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. 3. Mendaftar kata atau kalimat yang digunakan pada puisi rakyat yang dibaca atau didengar. Kemudian, definisi tentang puisi rakyat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa puisi rakyat itu adalah puisi lama yang memiliki aturan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun untuk mempertahankan nilai budaya dan budi pekerti. Jadi puisi rakyat itu tidak tertulis dan tidak ada nama pengarangnya, sehingga sifatnya turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Itu garis besar tentang puisi. Kemudian, jenis-jenis puisi rakyat. Yang pertama ada pantun, 2 syair, 3 gurindam, 4 karmina, 5 talibun, dan yang terakhir adalah seloka. Jadi jenis puisi rakyat itu jenisnya ada 6. Ya, puisi rakyat jenisnya ada 6, akan tetapi untuk tingkat SMP kelas 7 yang dipelajari hanya 3 poin, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Kita lanjutkan yang pertama tentang pantun. Jenis puisi rakyat yang pertama adalah pantun. Kemudian di bawah ini akan Bu Anita tampilkan contoh pantun. Di sini ada 4 baris. 2 baris pertama Bu Anita beri warna biru, 2 baris berikutnya Bu Anita beri warna hijau. Kemudian bagian paling belakang itu Bu Anita beri warna merah untuk dijadikan sebagai indikator ciri-cirinya yang akan kita bahas ini nanti. Nah, ini ciri-ciri pantun. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Silakan diperhatikan lagi contoh di atas, bahwa itu adalah contoh pantun. Jumlah barisnya ada 4, bisa kalian hitung sendiri di atas, ada 4 baris. Kemudian, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Jadi paling sedikit 8 suku kata, paling banyak 12 suku kata. Coba kita cek baris pertama. Jika ada sumur di ladang, ada 9 suku kata, berarti sudah masuk ciri-cirinya. Kemudian, ciri yang ketiga, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Jadi, baris yang Bu Anita beri warna biru, baris pertama dan kedua itu adalah sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat adalah isi. Yang Bu Anita beri warna hijau adalah isi. Jadi antara sampiran dan isi itu tidak ada hubungannya. Jadi inti dari pantun ada pada baris 3 dan 4. Ciri yang terakhir yaitu rima atau saja akhir, yaitu AB, AB. AB, AB itu sebagai rumus. Kalau diaplikasikan ke dalam contoh, ini bisa eng, i. Nah, jadi yang namanya AB-AB maksudnya zigzag, AB-AB. Begitu, itu adalah ciri-ciri dari pantun. Kita ulangi lagi ciri-ciri pantun. Ada setiap bait terdiri dari 4 baris. Baris 1-2 adalah sampiran, 3-4 adalah isi. Bersaja AB-AB, suku katanya terdiri dari 8-12 suku kata. Masuk ke jenis puisi rakyat yang ini jenis pantun dulu. Jenis pantun ada pantun nasihat. Pantun nasihat itu pantun bertujuan untuk mendidik. Ada contoh di sini.
Jalan-jalan ke Maluku, naik perahu mancing ikan. Siapa yang punya ilmu, tentu derajatnya ditingkatkan. Nah, ini sajaknya UN. Berarti sudah masuk, ada 4 baris, isinya ada baris 3, 4. Pantun jenaka. Jadi jenis pantun nanti ada 3. Yang satu tadi pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, yang bertujuan untuk menghibur. Contoh pantun jenaka di sini, buah kelapa, buah manggis, dijual di kios Ibu Ida. Nenek tertawa sampai menangis melihat kucing naik sepeda. Nah, ini isinya ada di 3, 4. Nenek tertawa sampai menangis melihat kucing naik sepeda. Itu jenaka, pantun jenaka. Jenis pantun yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Pantun teka-teki di sini ada contohnya. Ada kuda yang berponi, bertemu untuk digurun. Jika pintar, tebaklah ini, apakah yang naik tak bisa turun? Jadi pantun teka-teki biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh pembaca. Jadi jawabannya di sini adalah umur. Kenapa umur? Karena yang naik tidak bisa turun adalah umur, karena umur selalu bertambah, bukan berkurang. Nah, itu contoh pantun teka-teki. Ciri-cirinya tetap sama, ada 4 baris. Kemudian sajaknya juga A, B, A, B. Masuk ke puisi rakyat yang kedua, yaitu syair. Silakan dilihat contohnya. Masih sama, 4 baris dalam 1 bait. Ya ini, jangan risau dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja pada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan. Bedanya apa ciri-ciri syair dengan pantun? Kita lihat. Yang pertama, dalam setiap bait terdiri atas 4 baris, masih sama dengan pantun. Kemudian yang kedua, dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, masih sama. Kemudian yang ketiga, syair bersajak A. Nah, di sini yang berbeda. Kalau pantun sajaknya adalah AB, kalau syair sajaknya A. Yang terakhir, dalam setiap baris adalah isi. Nah, ini juga yang berbeda. Jadi, perbedaan pantun dan syair terletak pada poin C dan D. Kalau syair adalah sajaknya A dan semua baris adalah isi. Tapi kalau pantun tadi seperti tadi ya. Jenis puisi rakyat yang ketiga yaitu gurindam. Silakan bisa dilihat contohnya. Ada 2 contoh yang Bu Anita sajikan, poin A dan B itu sudah 2 contoh. Jadi satu baitnya di sini bisa kalian lihat ada 2 baris. Kita lihat ciri-cirinya. Ya, nomor 1. Tiap bait terdiri dari 2 baris. Kita lihat contoh yang A. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah ke para guru. Nah, itu 2 baris. Tiap bait terdiri dari 2 baris. Kemudian yang kedua, setiap baris mempunyai jumlah kata 10-14. Itu ciri gurindam. Kemudian setiap baris bersajak AA. Ini belakangnya UU. Gitu ya. Itu AA adalah rumusnya. Jadi sajaknya harus sama. 2 baris itu huruf yang belakang harus sama. Kemudian yang keempat, pada baris pertama berupa sebab, baris kedua berupa akibat. Yang kelima, isi dari gurindam biasanya berisikan nasihat, kata-kata mutiara atau bisa juga tentang filosofi hidup. Jadi yang perlu kalian garis besar, ciri-ciri gurindam adalah 1 bait terdiri dari 2 baris, bersajak AA, jumlah suku katanya 8-12 juga bisa, sama kayak pantun. Kemudian baris 1 adalah sebab, baris 2 adalah akibat. Begitu, itu adalah 3 jenis puisi rakyat yang harus kalian pelajari untuk tingkat SMP. Ada latihan soal. Setelah kalian memahami ciri-ciri pantun, kemudian syair dan gurindam, silahkan buat contoh masing-masing 3 contoh, pantun 3, kemudian syair 3, gurindam juga 3. Demikian yang dapat Bu Anita sampaikan. Silakan hasil KBM pelajaran jarak jauh ini atau PJJ silakan kalian catat di buku catatan kalian. Kemudian hasilnya silakan di-share di grup kelas 7 Bahasa Indonesia. Setelah itu baru mengerjakan latihan soal. Jadi nanti ada 2 penilaian, yang 1 materi, yang 1 latihan soal.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat anak-anakku semua kelas 7 SMP Nusa Bangsa. Tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.